Halo, saya Yorokno Kusuma Dewi, mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Inilah kegiatan KKN Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Apakah Ibu selalu memantau dan membimbing anak dalam pembelajaran daring? Selalu. Apakah terjalin komunikasi antara guru dengan ibu dalam memantau proses pembelajaran? Sama guru mah enggak. Kalau anak mah ya bisa Selalu menjalin komunikasi. berkomunikasi sama guru mah, murid Murid saja, berarti Iya. tidak dengan orang tuanya. enggak. Lalu bagaimana respon ibu ketika melihat anak belajar secara daring? Ya kalau sudah seharusnya daring ya daring, mengikuti aja. Kalau luring ya lebih baik, lebih senang. Tapi apakah pembelajaran daring ini membebani ibu selaku orang tua untuk membantu dalam pembelajaran ini? Enggak. Ya Bu, apakah Ibu mengetahui media pembelajaran yang digunakan oleh anak atau cucu dalam membantu proses belajar? Kan menggunakan handphone. Ya, Tapi kalau aplikasinya sudah tahu apa yang digunakan oleh anak dalam pembelajaran? Apakah WhatsApp saja atau gimana? enggak tahu itu. Lalu apa keinginan ibu untuk mendampingi atau membantu anak dalam pembelajaran? Keinginan ibu untuk membantu. Terus kan harus belajar, setiap ada daring harus pelajari. Oh, lebih dimengarahkan gitu. Iya. Baik, Ibu. Bosan nggak selama belajar daring? Bosan karena tidak bisa bertemu teman-teman. Kalau misalnya dalam pembelajaran daring yang dikira sulit atau mudah? Sulit dan gampang Kenapa? karena kalau asli ya langsung dijelaskan sama gurunya dan jelas. Kalau apa yang susah buat gitu? Matematika Oh, matematika selama ini sulit dipahami. Yang mudah untuk dipahami apa? mudah dipahami. Mata pelajaran apa? IPA Karena suka matematika, karena suka IPA. ya suka IPA. Selama ini dibantu oleh orang tua nggak dalam belajarnya? Tidak. Tapi sering didampingi untuk belajar, misalnya dicek oleh orang tua, misalnya sudah mengerjakan tugas atau belum? Sering. Nanti kita akan mengadakan bimbel ya kalau begitu. Ya. Misalnya matematika, pembelajaran matematika. Sekarang kelas berapa? 7. Selalu memantau atau membimbing adiknya dalam pembelajaran? Ya, selalu dibimbing atau juga. Apakah terjalin komunikasi antara guru dan kakak dalam memantau proses pembelajaran daring? Terjalin sih,
Kalau komunikasi pasti tiap membimbing adik gitu ya, nemenin belajar pasti komunikasinya terjalin. Apakah respon kakak ketika melihat adiknya belajar secara daring? Kalau respon sih gimana ya, kadang si adik tuh susah diatur kalau belajar dari itu, dia pengen cepet-cepet selesai gitu kalau belajar, jadinya sendirinya juga nggak fokus, dan juga kadang jadi pengen cepet-cepet beres gitu, jadi agak susah sedikit soalnya kan sering diajak main sama temannya, jadi pengen cepet-cepet selesai gitu. Apakah pembelajaran daring ini membebani kakak sebagai ketika misalnya si adik ini meminta tolong kepada kakak untuk pendampingan pembelajaran daring? Enggak sih, kebebani mah enggak, malah seneng gitu ya kalau si adiknya mau minta dibantu belajar gitu, soalnya kan saya yang selalu minta dia ayo belajar gitu kan, kalau dia minta belajar seneng, malah enggak terbebani. Lalu apakah kakak ini mengetahui media pembelajaran yang digunakan si adik ini dalam belajar daring? Tahu, kalau dari sekolahnya pakai media WhatsApp grup ya, jadi gurunya tuh kayak misalkan ngasih tugas atau ngasih tahu apa aja nih yang harus dipelajari sama anak untuk hari ini. Biasanya gurunya ngasih tugasnya tuh membaca, terus menulis, terus ngisi beberapa soal di buku LKS ya, sama apa ya, biasanya tugas biar anaknya tuh lebih menceritakan sebuah gambar. Lalu ada nggak sih keinginan kakak untuk mendampingi anak, misalnya halnya membantu gitu, keinginan kakak dalam membantu itu seperti apa? Kalau keinginan membantu mah pingin banget dibantu biar si anaknya tuh si adik gitu nggak kelewat pembelajarannya gitu. Ini kan dari lebih anak itu lebih suka main gitu daripada belajar kalau sekarang, jadi pingin ngebantu biar si anaknya nggak kelewat materi pembelajarannya kayak gitu. Kalau selalu memantau itu tidak selalu memantau, hanya saja mungkin mengecek ya beberapa waktu mengenai tadi saja melaksanakan prosesi pembelajaran dari itu. Indikatornya kan sederhana, tinggal kita lihat ketika di jam pelajaran apakah dia belajar kelihatan atau bukan tidak. Kita lihat saja kan, kalau pembelajaran daring kebanyakan kan di handphone, tinggal kita lihat di handphonenya dia sedang apa. Walaupun tidak melihat langsung di handphonenya, ya kelihatan kalau dia misalkan lagi Google Meet kah, atau Zoom Meet, atau dia lagi menulis ya hanya melihat skill sesekali saja. Kalau memantau sepenuhnya enggak, karena kan ya sama-sama punya aktivitas. Apakah adanya terjalin komunikasi antara kakak dengan gurunya selama pembelajaran daring? Kalau komunikasi dengan guru itu ya
kalau secara langsung hanya saja mungkin guru mata pelajaran ataupun wali kelas itu selalu memberikan informasi di grup WA, karena ada grup WA orang tua atau wali di sana yang memberikan informasi terkait daripada prosesi pembelajaran daring dan juga informasi. Lalu melihat respon kakak terhadap pembelajaran daring itu seperti apa? Karena aman, ya katakanlah adik saya misalkan ataupun siswa yang lain kemungkinan besar. Kenapa tidak efektif? Karena memang tidak terjalin komunikasi secara langsung dan juga tidak berada di lokasi yang sama. Jadi kalau di lokasi yang sama kan enak, kita tidak paham tinggal langsung bertanya sampai paham gitu kan. Tapi kalau di dalam di dalam pembelajaran daring mungkin ada beberapa kendala, termasuk kendala teknis. Mendampingi atau memantau merasa terbebani oleh adik ketika dimintai tolong untuk pembelajaran daring? Kalau terbebani ya tidak sebetulnya mah. Kalau terbebani tidak, cuman ya tinggal menyesuaikan saja. Kalau dimintai tolong ya justru senang ketika adik meminta pertolongan untuk khusus dalam prosesi pemahaman ya. Ketika adik tidak paham minta dijelaskan, dibantu untuk menambah kepahamannya dia, ya justru harusnya senang sebagai wali ataupun sebagai orang tua, karena itu menunjukkan bahwa itu adalah indikator bahwa dia betul-betul belajar gitu. Kalau tidak bertanya sama sekali kan justru ya itu yang harus dipertanyakan, itu dia belajar ataukah tidak gitu. Media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran daring oleh adiknya? Kalau media yang sering dipakai itu oleh adik saya ya, yang pertama untuk komunikasi awalnya itu ada di WA. Setelah di WA, kadang saya lihat itu ada pembelajaran di Google Classroom. Sesekali juga itu video conference, baik itu melakukan Google Meet ataupun Zoom saya lihat, tergantung guru mata pelajarannya. Dan sesekali guru mata pelajaran itu memberikan video